Perkenalkan, saya Devina Selvidunavia dengan 3 digit NPM terakhir 181. Perkenalkan, nama saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa dengan NPM akhir 172. Perkenalkan, saya Nila Frotul Afifa dengan nomor NPM 240130101086. Perkenalkan, nama saya Catherine Teresia Strisno dengan NPM terakhir 167. Perkenalkan, nama saya Nisa Hatuksna dengan NPM akhir 168. Perkenalkan, nama saya Eliza Novita dengan nomor NPM terakhir 095. Perkenalkan, nama saya Winda Anita dengan NPM terakhir 118. Baik, yang pertama ada peran auditor eksternal terhadap penegakan GCG. Nah, yang pertama ada kebutuhan atas jasa auditor eksternal. Nah, kebutuhan auditor eksternal ini muncul karena adanya pemisahan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen yang mengelola perusahaan. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi, yaitu manajemen memiliki informasi lebih banyak dibanding pemilik. Agar laporan keuangan dapat dipercaya, diperlukan auditor eksternal yang independen dan kompeten, yaitu untuk yang pertama ada memverifikasi laporan keuangan, yaitu memastikan laporan yang dibuat manajemen wajar dan sesuai kondisi sebenarnya, serta mengurangi resiko laporan yang bias, menyesatkan, atau mengandung kesalahan material. Yang kedua ada mengurangi konflik kepentingan atau agency problem, yaitu mencegah manajemen bertindak demi kepentingan pribadi seperti memanipulasi kinerja keuangan. Yang ketiga ada memberikan kredibilitas laporan keuangan, yaitu auditor berperan sebagai gatekeeper yang melindungi investor dan pemangku kepentingan dari informasi yang salah. Yang keempat ada memberikan opini audit, yaitu opini auditor menjadi dasar kepercayaan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada mendukung penerapan Good Corporate Governance atau GCG, yaitu audit meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap manajemen. Selanjutnya ada memenuhi tuntutan regulasi, yaitu perusahaan tertentu, terutama perusahaan publik dan lembaga keuangan, diwajibkan diaudit sesuai standar audit yang berlaku. Selanjutnya ada standar audit yang berkualitas tinggi. Standar audit ini berfungsi sebagai acuan utama bagi auditor eksternal dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Kualitas dari standar ini berpengaruh langsung terhadap kualitas hasil audit itu sendiri. Di Indonesia, badan yang memiliki otoritas untuk menetapkan standar audit adalah Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Langkah-langkah yang telah dilakukan IAPI ini meliputi yang pertama ada mengeluarkan kode etik berdasarkan Code of Ethics from International Ethics Standard Board of Accountants. Yang kedua ada mengatur aspek kompetensi, etika, independensi, pengendalian mutu, hingga laporan transparansi kualitas audit. IAPI ini telah melakukan konvergensi standar profesional akuntan publik atau SPAP dengan International Standard on Auditing atau ISA. Nah, ISA ini merupakan standar yang diakui kualitasnya secara global yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013 untuk perusahaan publik dan 1 Januari 2014 untuk perusahaan lain. Standar ini mengharuskan auditor melakukan pengujian atas efektivitas desain dan operasi pengendalian internal untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material. Selanjutnya yaitu kualitas jasa audit, kompetensi, dan juga independensi. Nah, menurut D'Angelo pada tahun 1981, kualitas jasa audit itu ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama, kemampuan auditor dalam menemukan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Yang kedua yaitu kemampuan auditor untuk melaporkan adanya pelanggaran guna mencerminkan independensi dan juga dari auditor tersebut. Nah, untuk bisa menjalankan tugasnya, perlu dipastikan bahwa auditor itu harus pihak yang independen dan juga kompeten.
Nah, ada juga beberapa faktor penentu kualitas jasa audit. Yang pertama yaitu adanya pembinaan dan juga pengawasan terhadap akuntan publik. Pembinaan dan juga pengawasan ini diperlukan untuk memastikan kualitas jasa audit. Tanggung jawab pembinaan dan juga pengawasan ini berada di bawah Menteri Keuangan yang dilakukan oleh salah satu divisinya yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK. Nah, beberapa fungsi dari badan ini terkait dengan profesi akuntan, yaitu yang pertama, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang akuntansi. Yang kedua, penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntan publik, dan juga teknisi akuntansi. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi registrasi akuntan dan juga perizinan profesi akuntan publik. Yang keempat, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi akuntan publik, dan juga teknisi akuntansi. Yang kelima, pelaksanaan analisis laporan dan penyajian informasi mengenai profesi akuntan publik. Yang keenam, yaitu pelaksanaan pengawasan atas profesi akuntan publik. Dan yang terakhir yaitu pengenaan sanksi administratif terhadap profesi akuntan publik. Oke, masih masuk dalam beberapa faktor penentu kualitas jasa audit. Nah, di sini salah satunya adalah ada audit fee. Nah, kenapa audit fee mempengaruhi independensi dan kualitas kerja auditor? Karena ketika adanya ketergantungan auditor terhadap satu klien ketika dia menerima fee yang besar, nah ini dapat menimbulkan tekanan ekonomi sehingga dia akan mengurangi objektivitas. Nah, sebaliknya, ketika fee ini terlalu rendah dan juga berisiko menurunkan kualitas audit, karena auditor itu mungkin akan mengurangi prosedur ataupun waktu kerja untuk menekan biaya. Karena itu, fee harus ditetapkan secara wajar atau reasonable dan transparan, karena regulasi mewajibkan pengungkapan audit fee agar pemangku kepentingan dapat menilai kewajarannya. Nah, kemudian yang kedua ada jasa non-audit. Pemberian jasa non-audit kepada klien audit dapat menimbulkan konflik kepentingan. Resiko utamanya adalah auditor mengaudit hasil pekerjaannya sendiri ataupun menjadi terlalu dekat secara ekonomi dengan klien. Nah, jika non-audit fee-nya lebih besar daripada audit fee, independensi auditor itu akan semakin dipertanyakan. Oleh karena itu, terdapat pembatasan terhadap jenis jasa tertentu. Misalnya kayak pembukuan, desain sistem akuntansi, desain sistem keuangan, maupun konsultasi manajemen. Nah, tujuannya ini untuk menjaga independensi, objektivitas, dan kredibilitas dari hasil audit. Nah, pada saat kali ini saya akan memaparkan mengenai beberapa faktor yang menentukan kualitas jasa audit. Nah, secara garis besar terdapat 3 faktor utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama masa jasa audit, yang kedua kualifikasi auditor, dan mekanisme corporate governance. Yang pertama adalah masa jasa audit. Nah, masa jasa audit ini yang menjadi faktor penting karena disitulah letak keseimbangan antara dua hal yang sama-sama krusial, yaitu independensi dan juga kompetensi auditor. Nah, di satu sisi, pembatasan masa perikatan antara auditor dan juga klien diperlukan untuk mencegah terjadinya kedekatan yang berlebihan. Nah, ketika auditor terlalu lama menangani klien yang sama, ada risiko bahwa objektivitasnya itu mulai terkikis perlahan. Jadi ia bisa menjadi kurang kritis karena tidak ingin kehilangan klien tersebut. Nah, namun di sisi lain kita juga perlu mengakui bahwa masa audit yang lebih panjang itu justru memberikan benefit atau manfaat yang tersendiri. Nah, karena auditor yang sudah lama ini menangani suatu entitas memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang bisnis, risiko, dan juga karakteristik klien. Dan secara langsung itu dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan yang audit tersebut lakukan. Lalu yang kedua yaitu faktor kualifikasi auditor. Kualitas audit yang tidak bisa dilepaskan dari kualitas orang yang melakukannya. Jadi kualifikasi seorang auditor itu ditentukan oleh 3 hal utama. Yang pertama ada perizinan resmi, pengalaman kerja, dan juga kompetensi yang harus diperbarui. Nah, kita mulai dari sisi perizinan.
Jadi setiap auditor wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator yang berwenang. Bagi auditor yang beroperasi di sektor pasar modal, mereka itu harus terdaftar dan memenuhi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara bagi auditor yang mengaudit institusi seperti perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia adalah suatu keharusan. Nah, ketentuan itulah harus ada untuk memastikan bahwa hanya auditor dengan kualifikasi yang tepat yang boleh beroperasi di sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Selain itu, kualifikasi bukan sesuatu yang statistik. Jadi dunia bisnis dan regulasi akan terus berkembang, sehingga auditor dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan juga pelatihan yang berkelanjutan. Dan hal itulah yang akan menjaga standar profesionalisme audit tetap tinggi dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir yaitu mekanisme corporate governance adalah independensi dan kompetensi auditor yang sudah dibangun melalui dua faktor sebelumnya yang perlu dijaga melalui sebuah sistem tata kelola yang kuat dari dalam perusahaan. Dan disitulah mekanisme corporate governance yang akan berperan penting. Mekanisme tersebut berfungsi untuk menjamin independensi dan kualitas audit eksternal. Lalu komite audit juga mengawasi penunjukan auditor dan proses audit, dan larangan konflik kepentingan akan memperkuat kredibilitas laporan keuangan. Nah, Selanjutnya yaitu kebutuhan dan fungsi auditor eksternal dalam CGC. Yang pertama yaitu pemisahan pemilik dan manajemen yang menimbulkan asimetri informasi dan risiko manipulasi laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu manajemen dapat bertindak untuk kepentingan sendiri atau self-interest, misalnya menampilkan kinerja lebih baik dari kondisi sebenarnya. Lalu yang ketiga yaitu auditor eksternal berperan sebagai pihak independen untuk memverifikasi kewajaran laporan keuangan. Yang keempat, auditor berhak untuk memberikan opini audit untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan investor. Dan terakhir, auditor eksternal membantu mengurangi risiko laporan keuangan yang tidak akurat atau menyesatkan. Nah, selanjutnya yaitu peran auditor eksternal dalam mendukung good corporate governance. Nah, yang pertama, untuk meningkatkan tanggung jawab direksi, karena dengan adanya audit, laporan keuangan itu diperiksa oleh pihak independen yang menjadi direksi harus menyusun laporan dengan jujur dan sesuai aturan. Lalu yang kedua, untuk mencegah kecurangan atau manipulasi, karena audit membantu mendeteksi jika ada kesalahan pencatatan atau manipulasi angka. Karena tahu akan diaudit, manajemen jadi lebih berhati-hati. Lalu yang ketiga, menjadi dasar evaluasi manajemen. Hasil audit bisa menunjukkan apakah perusahaan dikelola dengan baik atau tidak. Jika ditemukan masalah, akan menjadi bahan evaluasi bahkan untuk pemberian sanksi. Yang keempat, meningkatkan transparansi perusahaan. Audit membuat informasi keuangan lebih jelas, terbuka, dan bisa dipercaya oleh pemegang saham maupun pihak luar. Dan yang terakhir, untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Auditor yang profesional membantu perusahaan berjalan lebih tertib sesuai aturan dan lebih dipercaya oleh investor serta masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang independensi dan kompetensi audit internal. Untuk menjalankan tugasnya, auditor internal perlu menjaga independensi dari unit yang diauditnya, serta mempunyai kompetensi yang memadai. Independensi tersebut diperlukan agar auditor internal dapat menjalankan tugas internal auditnya secara objektif, sehingga kualitas hasil pekerjaannya dapat terjaga. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara memadai, auditor internal ini harus memiliki kompetensi yang memadai pula, yang meliputi keahlian teknis dan keahlian personal.
Yang pertama-tama, independensi itu apa sih? Independensi ialah sikap bebas dari pengaruh manajemen agar auditor ini dapat bekerja secara objektif dan profesional. Adapun penting independensi yang pertama yaitu untuk menjaga objektivitas hasil audit. Yang kedua yaitu untuk mencegah konflik kepentingan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menjamin kredibilitas untuk suatu laporan. Selanjutnya, apa sih kompetensi itu? Kompetensi ialah kemampuan auditor dalam menjalankan tugas secara efektif dan profesional. Adapun persyaratan kompetensi yang pertama yaitu integritas objektif profesional. Yang kedua, menguasai teknik audit dan regulasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Yang keempat, mematuhi standar profesi dan kode etik. Yang kelima, menjaga kerahasiaan informasi. Yang keenam, memahami GJG dan manajemen risiko. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengungkapan audit internal yang dalam surat edaran OJK nomor 30 SE-OJK 4 tahun 2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik ini mewajibkan beberapa pengungkapan di laporan tahunan terkait kepala audit internal, yaitu nama, riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan, kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal jika ada. Adapun struktur dan kedudukan unit audit internal ini, tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam unit audit internal dan uraian singkat yang dicantumkan dalam pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku. Nah, piagam unit audit internal ini juga harus dapat diakses di website perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham. Jadi auditor eksternal memiliki akuntabilitas kepada pemegang saham dan wajib melaksanakan audit secara profesional serta independen. Jadi penunjukannya dilakukan melalui rekomendasi komite audit dan disahkan dalam RUPS sehingga auditor bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham. Kehadiran auditor dalam RUPS juga penting untuk menjawab pertanyaan terkait proses dan juga hasil audit sebagai bagian dari penerapan prinsip Good Governance Corporate atau GJG. Nah, pada slide ini kita akan bahas peran auditor eksternal dan auditor internal dalam penilaian OECD ASEAN Corporate Governance Scorecard. Nah, penilaian dalam ASEAN CG Scorecard itu khususnya pada bagian transparansi dan pengungkapan sangat menitik beratkan pada keterbukaan perusahaan terkait biaya audit dan jasa non-audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Nah, pada tahun 2019, berdasarkan hasil penilaian terhadap 200 emiten terbesar, hanya sekitar 46,5% perusahaan yang mengungkapkan biaya audit dan non-audit dalam laporan tahunan mereka. Padahal pengungkapan ini diwajibkan oleh OJK, artinya masih terdapat tingkat transparansi yang belum optimal. Selain itu, sekitar 46% emiten tidak mengungkapkan biaya jasa non-audit atau bahkan menunjukkan bahwa nilai jasa non-audit itu lebih tinggi dibandingkan biaya audit. Nah, kondisi ini itu bisa menimbulkan pertanyaan mengenai independen auditor eksternal karena jasa non-audit yang terlalu besar berpotensi mempengaruhi objektivitas pemeriksaan. Selanjutnya, untuk auditor internal, penilaian difokuskan pada tanggung jawab dewan dalam memastikan fungsi auditor internal berjalan dengan baik, termasuk proses pengangkatan dan pemberhentian kepala audit internal yang harus sesuai dengan ketentuan POJK nomor 56 atau POJK nomor 04 pada tahun 2015. Nah, penilaian juga mempertimbangkan independensi auditor. Perusahaan dapat memperoleh penilaian negatif apabila menerima opini selain wajar tanpa pengecualian
atau terdapat indikasi hubungan yang dapat mengganggu independensi auditor. Misalnya, adanya mantan partner KAP yang menjadi bagian dari manajemen perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Nah, secara keseluruhan, aspek ini menunjukkan bahwa transparansi, independensi, dan tata kelola fungsi audit menjadi indikator penting dalam menilai kualitas corporate governance suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.